Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ilmu virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada malam ini kembali lagi kita melaksanakan majelis ilmu melalui pengajian virtual. Semoga kita semua insya Allah senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal kebaikan yang kita lakukan menjadi perisai dari segala hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan setiap harinya memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan minimal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang terus-menerus kita peruntukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa kita untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk keuntungan dunia kita, lebih-lebih untuk keuntungan dan kebahagiaan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ilmu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pengajian virtual malam ini kita laksanakan secara spesial karena tentu kita sudah sama-sama ketahui kita sekarang sudah berada di bulan Maulid, di mana kita sangat mengenal di mana bulan Maulid adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita semua dengan masuknya bulan Maulid ini ada kegembiraan tersendiri, ada kesenangan tersendiri yang kita rasakan. Ya, sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan adanya kesenangan dalam hati kita ini terkait dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena salah seorang pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Lahab, yang kita kenal dia sebagai
pemuka kafir Quraisy. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa setiap hari Senin, jadi setiap hari Senin di yaumil akhir nanti diberikan keringanan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan keringanan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata Abu Lahab ini ya bergembira ketika mendengar keponakannya Muhammad ini lahir. Ya, karena gembiranya sehingga ya dia Abu Lahab ini memiliki seorang budak, dia merdekakan. Karena budak inilah yang memberikan informasi kepada Abu Lahab bahwa Aminah telah melahirkan ya anak laki-laki, sehingga dia bergembira. Dengan bergembiranya ini ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperhitungkan, sehingga disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kafir. Bagaimana kita sebagai selaku orang yang beriman, kita mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah bukan terhindar dari siksaan, akan tetapi insya Allah kita akan bersama-sama Rasulullah ya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, majelis ilmu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita patut bersyukur kepada Allah. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau perlu inilah kesyukuran tertinggi kita, di mana kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ditakdirkan oleh Allah hadir di akhir zaman ini. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang terakhir. Ya. Jadi mari kita bersama-sama menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata disebutkan dalam beberapa kitab, misalnya dalam kitab Sabilil Ad-Dikar yang disusung oleh Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, salah seorang ulama besar ya yang bermazhab Asy-Syafi'i, dalam kitabnya tersebut terdapat pada halaman 22 sampai 26, di mana kitabnya ini ya secara rinci saya sampaikan cetakan kedua tahun 1998 yang dicetak oleh Darul Al-Hawi, ya, di mana dalam kitab ini disebutkan juga dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Abu Laits As-Samarkandi. Beliau juga menceritakan atau menulis sebuah riwayat kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini tanpa meminta kepada Allah untuk menjadi umatnya Rasulullah, kita sudah menjadi umatnya Rasulullah. Ternyata disebutkan dalam kitab-kitab tersebut bahwa Nabi Musa alaihi salam, di mana kita kenal sebagai seorang nabi, ternyata pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, ini Nabi Musa alaihi salam sebagai nabi yang diutus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah untuk dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita ini tanpa minta, ya, dan juga status kita apa? Tapi subhanallah. Ya, sekali lagi mari kita
bersyukur tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan oleh Allah tanpa minta kepada Allah untuk menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab tersebut saya bacakan sebagian karena ini panjang, itu dari halaman 22 sampai 26. Ya, saya kutip sebagian. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa Nabi Musa alaihi salam ketika membaca kitabnya, ya, kitab Taurat atau disebut juga Al-Wah, nah, di situ dia temukan, ya, ada tulisan umat Muhammad. Lalu bertanyalah Nabi Musa, karena kita kenal bahwa Nabi Musa ini salah satu mukjizatnya adalah wa kallamallahu Musa taklima. Musa itu mampu berdialog langsung dengan Allah. Ya, jadi Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, ma hadhihi al-ummah al-Muhammadiyah allati ajiduha fil alwah?" Ya Rabb, kata Nabi Musa, siapakah umat Muhammad ini? Ya, siapakah umat Muhammad ini yang saya temukan di alwah atau dalam kitab Taurat, yang tertulis dalam lembaran-lembaran kitab Taurat ini? Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, hiya ummatun yahsyuruna yaumal qiyamah wujuhahum ala suratil qamar lailatul badar. Ya. Apa kata Allah? Itulah suatu umat di mana pada hari kiamat nanti ketika mereka dikumpulkan, ya, wujuhahum ala suratil qamar lailatul badar. Wajah mereka itu, ya, wajah mereka itu bersinar seperti bulan purnama. Jadi di situ Allah menjawab ketika ditanyakan, itu siapa itu umat Muhammad? Lalu Allah menjawab, umat Muhammad itu nanti pada hari kiamat ketika mereka dibangkitkan dan dikumpulkan, wajah mereka itu bersinar bagaikan bulan purnama. Kenapa? Gurran muhajjalin min atharil wudu'i was sujud. Mereka, kenapa wajahnya bersinar? Ya, itu karena bekas air wudhu dan sujudnya. Ya. Dan ini adalah salah satu keistimewaan kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa. Setelah mendengar, Nabi Musa mengatakan, kalau begitu ya Allah, jadikanlah mereka itu sebagai umatku. Ya. Tapi apa kata Allah? Tidak. Ya. Itu adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada dialog selanjutnya, Nabi Musa berkata, "Qal fa inni ajidu fil alwah ummatai yasiluna fil yawm yusalluna fil yawm wal layla 5 salawat fi 5 sa'ati minan nahar." Ya. Saya mendapati dalam kitab Taurat ini ada segolongan umat di mana mereka itu salat siang malam 5 kali dalam 5 waktu. Ya, tuftahu lahum abwabus sama, dibukakan pintu langit, wa tanzilu alaihimur rahmah, dan diturunkan rahmat bagi mereka. Ya, jadi Nabi Musa membaca itu di dalam kitabnya bahwa ada segolongan umat, ada segolongan umat di mana mereka itu salat siang malam 5 waktu
di mana mereka itu selalu dibukakan pintu langit dan diturunkan rahmat kepada mereka. Ya. Faja'alhum ummati. Lalu Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, kalau begitu jadikanlah mereka sebagai umatku. Qal, tapi Allah menjawab, hum ummatu Muhammad. Tidak. Umat yang kamu baca itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa melanjutkan dialognya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala ya Rabb, inni ajidu fil alwah ummatan idza hamma ahaduhum bihasanatin ya'maluha falam ya'malha kutibat lahu hasanatan wahidah. Nabi Musa berkata, sungguh aku telah menemukan di alwah, dalam kitab-kitabku, dalam lembaran kitabku, ada segolongan umat ketika berniat melakukan suatu kebaikan dan belum sempat mereka jalankan. Jadi berniat melakukan suatu kebaikan tapi tidak jadi dilaksanakan. Ya. Maka ditulis baginya satu kebaikan. Wa in amilaha kutiba lahu asyru amsalihah. Dan ketika dia berhasil melakukannya, maka dia dapat 10 kali lipat, mendapatkan 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya, ila 700 dhif. Faj'alhu ummati ya Allah. Kalau begitu, ya umat seperti ini jadikanlah menjadi umatku. Tapi apa kata Allah? La qalat tilka ummatu Muhammad. Tidak, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan lagi dialognya. Qala ya Rabb, inni ajidu fil alwah ummatan idza hamma ahaduhum bisayyi'ah summa lam ya'malha lam taktub alaihi wahidah. Ya Rabb, kata Nabi Musa, sesungguhnya aku menemukan di lembaran kitab Tauratku, ketika dia berniat melakukan kejelekan, kemudian tidak jadi melaksanakannya, maka tidak ditulis baginya satu kejelekan. Subhanallah. Inilah keutamaan kita sebagai umatnya Rasulullah. Kalau kebaikan tidak jadi dilakukan, dapat satu pahala. Tapi kalau jadi dilakukan, maka dia mendapatkan minimal 10. Bahkan dia boleh jadi Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dan ini Nabi Musa mau jadi umatnya, tapi kata Allah tidak, itu umatnya Nabi Muhammad. Kemudian kebalikannya, kalau kejelekan, Nabi Musa membaca, ini umat ini kalau dia berniat untuk melakukan kejelekan, lalu tidak jadi melakukannya, maka tidak dicatat apa-apa, satu pun tidak ada dicatat. Ya. Wa in amilaha kutibat sayyi'atun wahidah. Dan ketika dia melaksanakan kejelekan itu, terwujud, mampu ia lakukan kejelekan itu, maka dia hanya dicatat satu kejelekan. Ya, satu kejelekan. Jadi kalau misalnya berniat untuk, ya misalnya berniat untuk mencuri apa, atau berniat untuk ghibah, tiba-tiba tidak jadi, ya maka itu tidak dicatat sebuah kejelekan. Tetapi ketika berhasil melakukan kejelekan itu, maka Allah hanya mencatat satu kejelekan. Ya, berbeda tadi dengan kebaikan. Dengan melihat keutamaan umat ini, lalu Nabi Musa kembali minta kepada Allah. Ya Allah, faja'alhum ummati. Kalau begitu, ini saja. Kalau tadi itu yang lainnya, itu umatnya Nabi Muhammad. Tapi coba umat ini, ya, tolong ya Allah jadikan sebagai umatku. Tapi apa kata Allah? La. Qal la tilka ummatu Muhammad. Tidak.
itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itu dalam kitab ya Sabilul Al-Indikar. Kemudian dalam kitab Tambihul Ghafilin ini juga ya banyak disebutkan. Ya, di antaranya juga disebutkan ya Nabi Musa berkata, "Ya Rob, ya, aku dapatkan ada umat yang 70.000 orang dan mereka akan masuk surga tanpa hisab." Ya ternyata ada di dalam kitab Taurat, dalam alwahnya, lembaran-lembaran kitab Tauratnya Nabi Musa itu tercatat bahwa ya ada satu umat di mana 70.000 dari umat ini itu dijamin masuk surga tanpa hisab. Jadi sangat terbatas. Dari sekian miliar manusia. Ya, dari sekian miliar, bahkan kalau mau dihitung dari Nabi Adam sampai manusia terakhir hidup di dunia ini, ya mungkin sampai triliunan manusia, dari sejumlah itu hanya dinyatakan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Itu terdapat dalam alwahnya ya, lembaran-lembaran kitab Taurat Nabi Musa alaihi salam. Lalu Nabi Musa meminta, kalau begitu ya Allah ini saja. Ya, jadikan ini sebagai umatku. Tapi apa kata Allah? La tilka ummatu Muhammad. Tidak. Ya, itu semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir dari sekian banyak kita ringkas karena masih banyak yang kita mau sampaikan. Nabi Musa kembali bertanya, berdialog dengan Allah, "Ya Rabb, aku juga dapatkan ada umat terakhir." Ya, tetapi ya jadi umat terakhir tetapi terdahulu ya masuk surga. Jadi dia umat terakhir datang, tapi ketika urusan masuk surga dia duluan. Jadikan juga ini sebagai umatku ya Allah. Tapi apa kata Allah? Tidak. Tilka ummatu Muhammad. Itu adalah umatnya Muhammad. Nah setelah membaca dari sekian banyak, ya sekitar puluhan kelebihan-kelebihan umat yang disebutkan dalam al-wahnya, lembaran-lembaran kitab Tauratnya Nabi Musa ini, sehingga Nabi Musa berpikir, lalu minta kepada Allah, ya Allah kalau begitu, ya kalau memang mereka ini yang saya sebutkan tadi tidak bisa menjadi umatku karena itu adalah umatnya akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau begitu, ya ada satu permintaan saya Allah. Apa itu kata Allah? Kalau begitu jadikan saya sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Allah? Tidak, kamu itu ya sudah ditakdirkan sudah menjadi nabi. Ya Musa, inni stafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Itu dalam Al-Qur'an. Ya Allah menyatakan, wahai Musa, inni stafaituka 'alan nas bi risalati. Saya memilihmu untuk manusia dengan sebuah risalah. Kamu ini rasul. Kamu seorang rasul, seorang nabi. Tidak bisa kamu menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Inilah tadi pertanyaan pernyataan sekaligus pertanyaan kenapa kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini dijadikan sebagai umatnya Rasulullah SAW, ya karena kita ini adalah umat yang beruntung. Ya, beruntung karena banyak keutamaan-keutamaan dan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya disebutkan dalam sebuah hadis. Ini kita sudah masuk pada tema. Jadi masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Rasulullah SAW,
man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Artinya kata Nabi, man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnah, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang cinta kepadaku, maka saya akan masuk surga bersama dia. Subhanallah. Inilah pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita ini semua berpeluang masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Yaitu caranya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi. Jadi kalau kita ingin masuk surga, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Ini timbul lagi pertanyaan. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Pertama, karena Nabi cinta sama kita. Ya. Karena Nabi cinta sama kita. Jadi kita ini cinta kepada Nabi karena Nabi cinta sama kita. Sehingga terbalas cintanya Nabi dengan cinta kita. Ya. Itu satu. Ya, di mana letak cintanya Nabi? Letak cintanya Nabi yaitu Nabi tidak ingin kita masuk neraka. Makanya banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan satu keutamaan amalan di mana amalan itu surga balasannya. Ini artinya apa? Tanda kecintaannya Nabi kepada kita. Dan itu bukan enggak main-main Rasulullah. Nabi tidak main-main dengan apa yang telah dijanjikan, dengan amalan yang mungkin bagi kita hanya amalan biasa, tapi sesungguhnya itulah yang mengantarkan kita ke surga. Itu kenapa ada seperti itu yang dibuat oleh Nabi? Itu karena cintanya Nabi kepada kita. Oleh karena itu kita juga harus cinta kepada Nabi. Satu. Yang kedua, kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena Nabi itu adalah manusia sempurna. Sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya, sempurna sifat-sifatnya, sempurna zatnya. Semuanya sempurna. Maka patut kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Karena dengan mencintai Nabi, insya Allah kita akan mendapatkan manisnya iman. Kita akan merasakan manisnya iman. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang membuat seseorang itu mendapatkan manisnya iman, itu kata Nabi. Salah satu di antaranya ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Ya, jadi kalau kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding yang lainnya, insya Allah kita akan mendapatkan ya manisnya iman. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena dengan mencintai Nabi menjadikan kita bersama Nabi di akhirat. Kemudian yang terakhir, kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Agar kita memperoleh kesempurnaan iman. Ya, ternyata mencintai Nabi itu syarat menjadikan iman kita sempurna. Siapa yang tidak cinta kepada Nabi, pasti imannya tidak sempurna. Dalam sebuah hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya, tidak beriman salah satu di antara kalian sampai aku lebih dicintainya, kata Nabi. Jadi tidak beriman, ya, tidak sempurna imannya seseorang sampai aku lebih dicintainya, kata Nabi.
sampai aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, ya, istrinya, pokoknya seluruh keluarganya, bahkan seluruh manusia. Dia hanya lebih cinta kepada Nabi SAW dibanding kepada semuanya. Inilah alasannya kenapa kita diperintahkan oleh Nabi untuk mencintainya di samping ada jaminan surga, ternyata ada kaitannya dengan kesempurnaan iman. Lalu dalam hadis ini juga, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ternyata salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mengamalkan atau menghidupkan sunnah-sunnahnya. Jadi ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, dinyatakan oleh Nabi, faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, siapa yang melaksanakan sunnah-sunnahku, maka dia sungguh cinta kepada aku. Jadi ketika kita ingin masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Tidak perlu kita cari-cari bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Tidak perlu cari cara lain. Satu cara yang jitu yang Nabi ajarkan, yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita semua sudah sangat paham sunnah-sunnah apa yang mesti kita ikuti, ya, baik dari aspek ibadah, jelas itu sudah sangat jelas kita paham, sudah sering kali kita sampaikan dalam pengajian ini. Kemudian dari aspek akhlak, ini juga kita hidupkan sunnah Nabi dari aspek akhlak atau sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Bahkan menghidupkan sunnah Nabi dari aspek yang mencontohi fisiknya Nabi. Ya. Misalnya kalau mampu berjenggot silakan, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Ya, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Ya, misalnya cara tidurnya, ikuti Nabi. Itu bagian dari bentuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, saya kira inilah sedikit kajian kita mengenai tema kita malam ini, masuk surga bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir dalam pengajian virtual ini, insya Allah semuanya nanti masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.